Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya antum semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Masya Allah. Barakallah. Semoga makin semangat ya belajarnya. Alhamdulillah, hari ini kita bisa lanjut lagi belajar, yaitu dengan tema yang baru. Apa itu? Yaitu khasiat suatu benda. Nah, agar lebih seru lagi, sebelum kita belajar, ayo kita sama-sama berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini selalu mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo sama-sama berdoa ya. Yadun, posisi berdoa, ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku soleh dan soleha, judul kali ini yaitu yuk kita bersedekah. Sedekah itu apa ya? Nah, anak-anakku soleh dan soleha, sedekah adalah pemberian seseorang kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas, tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah juga lebih luas dari sekedar zakat maupun infak, karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta, namun sedekah juga mencakup segala amal dan perbuatan baik. Anak-anakku soleh dan soleha, masih ingat kan tentang hadis yang pernah kita pelajari, yaitu tersenyum? Ayo, siapa yang masih ingat? Masya Allah, semuanya masih ingat ya. Barakallah. Nah, anak-anakku soleh dan soleha, senyum kita itu juga merupakan sedekah loh, asalkan kita melakukannya dengan ikhlas. Coba antum tersenyum ke Umi dan Abi, tapi ingat, harus ikhlas, karena sedekah merupakan bukti iman dan ketaatan manusia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah itu tidak dapat dipaksakan loh, melainkan panggilan hati dan jiwa untuk melakukannya dengan ikhlas dan dapat menyenangkan hati orang lain. Tidak akan berkurang harta kita dengan sedekah. Justru Allah akan melipat gandakan pahalanya. Nah, anak-anakku soleh dan soleha, ayo kita ulang kembali melafazkan hadis yang kita pernah belajar, yaitu senyummu adalah sodaqah. Siap? Insya Allah semuanya siap ya. Tabassumuka fi wajhi ahikalaka sodaqah. Kita ulang sekali lagi ya. Tabassumuka fi wajhi ahikalaka sodaqah. Artinya, senyumanmu di hadapan saudarimu adalah sodaqah. Sekali lagi ya, senyumanmu di hadapan saudarimu adalah sodaqah. Dan hadis berikutnya, ma naqosot sodaqotun min malin. Sekali lagi ya, ma naqosot sodaqotun min malin. Artinya, sedekah itu tidaklah mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Agar lebih seru lagi, yuk kita nonton kisah yang berkaitan dengan hadis hari ini. Duduk siap. Kisah buah delima Ali dan Fatimah. Ali bin Abi Thalib
adalah suami dari Fatimah Az-Zahra. Sebagai suami, Ali selalu berusaha membahagiakan istrinya. Suatu hari, Fatimah jatuh sakit. Ali ingin istrinya lekas sembuh. Ia bertanya kepada Fatimah, "Adakah sesuatu yang ingin kau makan, wahai istriku?" Fatimah yang sedang terbaring menganggukkan kepala dan berkata, Aku ingin buah delima. Ali tersenyum dan pamit keluar untuk mencari buah delima. Di depan rumah, Ali sempat tertegun karena dia baru sadar kalau tidak punya uang. Kemudian Ali pergi ke rumah salah seorang sahabat. Di sana ia meminjam uang sebesar 1 dirham. Setelah mendapatkan pinjaman, Ali pergi ke pasar untuk membeli buah delima. Ketika ia akan pulang, ia melihat seorang kakek yang tengah terbaring sakit di pelataran toko. Ali pun menghampiri si kakek dan bertanya, "Wahai kakek, sudah berapa lama engkau terbaring di sini?" Sang kakek yang tengah terbaring lemah menjawab, Sudah 5 hari aku sakit, namun tidak ada seorang pun yang mau membantuku. Ali yang prihatin dengan kondisi si kakek bertanya lagi, "Adakah sesuatu yang kau inginkan yang bisa membuatmu sembuh?" Sang kakek menjawab, Aku ingin memakan buah delima. Ali menatap buah delima di kantongnya sejenak. Ia memberikan buah delima ini untuk sang istri, tapi di sisi lain, kakek di depannya juga menginginkan buah delima. Dengan hati yang lapang, Ali membagi buah delima menjadi 2. Setengah ia berikan kepada si kakek, sedangkan setengah yang lain ia simpan untuk istrinya. Si kakek tidak bisa menahan haru ketika Ali memberikan buah delimanya. Terima kasih atas bantuanmu, Ali. Semoga Allah senantiasa membalas semua kebaikanmu. Ali lalu tersenyum kepada si kakek dan pamit pulang. Sesampainya di rumah, Ali memberikan buah delima yang tadi ia simpan. Ia berkata, "Maafkan aku karena memberikanmu setengah buah delima. Karena setengahnya lagi aku berikan kepada kakek tua yang tengah sakit di pasar." Fatimah menggeleng kepala sambil tersenyum. Aku tidak apa-apa. Sesungguhnya aku bahagia karena engkau telah membantu si kakek. Itu sudah benar. Kita perlu bersedekah, baik dalam waktu lapang ataupun dalam waktu yang sulit. Fatimah kemudian memakan buah delima yang telah dibeli sang suami dengan penuh rasa syukur. Masya Allah ya Nanda, kisahnya sangat menginspirasi dan mengajarkan kita bahwa menyedekahkan apapun yang kita miliki tidaklah mengurangi apa yang kita miliki, karena janji Allah itu akan selalu ditepati. Benda yang kita sedekahkan akan menambah pahala dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kali lipat amalnya. Anak-anakku soleh dan soleha, bagaimana ya hadis yang kita bacakan tadi kita amalkan agar bernilai pahala dan dilipat gandakan? Bagusnya uang jajan dipakai buat apa ya? Ada yang tahu nggak? Santa, dipakai untuk bersedekah. Tapi bukan saja uang loh yang bisa dijadikan untuk bersedekah, tapi baju bekas yang antum tidak pakai lagi itu juga bisa disedekahkan. Kemana? Yaitu ke korban banjir, gempa bumi, juga buku-buku atau pakaian muslim lainnya. Nah, jika kita tidak memiliki baju bekas atau buku-buku bekas, kita juga bisa sedekah dengan yang baru. Misalkan mukenanya antum baru beli, antum boleh sedekah sepatu, bersedekah dengan Al-Quran juga. Anak-anakku soleh dan soleha, sedekah yang bagaimana ya yang akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah? Ada yang tahu nggak? Masya Allah, barakallah, pinter anak soleh dan soleha. Sedekah yang dimaksud adalah sedekah yang penuh keikhlasan, tidak diumbar-umbar dengan sifat kesombongan, tapi dengan niatnya hanya karena Allah Ta'ala. Juga tidak menyebut-nyebutnya di hadapan saudari kita. Misalkan, itu Ana yang kasih loh bajunya. Insya Allah, Allah
akan membukakan pintu surga bagi orang-orang yang gemar bersedekah karena Allah. Mengapa kita dianjurkan untuk selalu bersedekah? Ada yang tahu nggak? Masya Allah, karena ada 4 macam pembalasan sedekah itu. Yang pertama, sedekah yang dibalas dengan 10 kali lipat, yaitu sedekah yang diberikan kepada fakir miskin, seperti kisahnya Ali bin Abu Thalib tadi. Yang kedua, sedekah yang dibalas dengan 70 kali lipat, yaitu sedekah yang diberikan kepada sanak family atau keluarganya kita. Yang ketiga, sedekah yang dibalas dengan 700 kali lipat, Masya Allah, yaitu sedekah yang diberikan kepada teman-teman. Jadi kalau misalkan antum ke sekolah bawa lebih bekal, antum boleh berbagi kepada teman-temannya antum, karena insya Allah itu akan menjadi atau Allah akan balas dengan 700 kali lipat. Dan yang terakhir, keempat, sedekah yang dibalas dengan 1000 kali lipat, yaitu sedekah yang diberikan kepada para penuntut ilmu. Nah, anak-anakku soleh dan soleha, banyak pelajaran yang bisa kita ambil setelah belajar tentang hadis hari ini, yaitu orang-orang yang bersedekah akan dilipat gandakan pahalanya. Oleh siapa? Ahsanta, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sedekah dapat menghapus dosa-dosanya kita loh. Masya Allah, ayo kita berlomba-lomba ya dalam bersedekah. Dan yang ketiga, sedekah juga dapat memisahkan dirinya kita dari api neraka. Barakallah. Yang keempat, orang yang bersedekah akan mendapat naungan pada hari akhir. Anak-anak surga yang disayang Allah, sekarang kita sudah sampai pada tahap akhir belajar kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-harinya kita atau kita laksanakan. Insya Allah dengan belajar hari ini kita semakin rajin untuk bersedekah, berlomba-lomba mendapatkan pahala dari Allah. Insya Allah kalau antum semua rajin bersedekah, Allah akan balas kebaikan sedekahnya antum berkali-kali lipat. Masya Allah. Semangat bersedekah ya anak soleh dan soleha. Nah, sebelum kita menutup majelis kita, ayo kita baca doa penutup majelis. Yadun, posisi berdoa, ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.